yaqumuna biha fi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Baik. Nah, faqala lahum Utbatu bin Rabi'ah. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Anda sedang lihat sekarang adalah kelas yang digabung antara putra dan putri karena kekurangan ruang kelas di pondok pesantren kita. Kemudian Anda saksikan di sini ada tembok. Ya, di sebelah tembok ini itu ada akhwat yang ikut belajar. Ada akhwat yang ikut belajar. Jadi antara ustadz dengan santriwati itu dibatasi dengan hijab tembok. Dan agar suaranya sampai dengan jelas ke sebelah, maka ustadznya menggunakan mikrofon. Lamma ra'al musyrikuna quwwatal muslimin wa syaukatahum ba'da islami Hamzah. Fahimtum ya ikhwan? Wa syaukah, ma mana syaukah? Taib, syaukah al-quwah wal ba'as atau as-silah. Taib, ba'da islami Hamzah wa Umar radhiyallahu anhuma. Ini adalah keadaan santri putri yang terhijab dengan tembok tadi dengan ustadznya. Nah, saudara, yang Anda saksikan sekarang ini adalah pintu gerbang asrama putri. Di dalam sini putri dan pembina putri melakukan kegiatan mereka tanpa diganggu oleh laki-laki. Ya, santri putra dan bahkan para pembina putra sekalipun, para ustadz dan pembina-pembina yang lainnya itu tidak bisa dengan bebas masuk ke tempat ini. Kecuali untuk hal-hal yang darurat. Seperti misalnya memperbaiki fasilitas-fasilitas yang rusak. Seperti pipa yang bocor, atau keran patah, atau pintu yang patah, dan hal-hal lainnya yang mereka, para wanita yang ada di dalam sini, santri putri dan pembinanya itu tidak bisa menyelesaikannya. Maka pembina atau tukang dibawa masuk setelah mendapatkan izin dari pembina putri. Ini adalah lokasi santri putri yang dikelilingi oleh pagar-pagar yang sangat tinggi, dan di sebelah pagar-pagar ini ada bangunan kelas dan ruang asrama yang sekaligus menjadi hijab. Dan tidak hanya itu, di depan wilayah putri sendiri ini ada perumahan pembina, ya, ini 2 lantai untuk memproteksi wilayah putri dari pandangan langsung orang-orang yang berada di depan pondok pesantren atau di jalanan. Ya, sehingga kalau kita berada di depan pesantren, maka wilayah putri ini tidak langsung terlihat. Nah, seperti yang Anda lihat, ini lokasi putri, asrama putri, yang di depannya ada perumahan pembina 2 lantai sebagai proteksi dari pandangan langsung orang-orang luar kepada wilayah putri. Kemudian di sebelah kiri ini ada gedung, beberapa bangunan kelas dan perumahan pembina yang membatasi lokasi putra dengan putri. Jadi di sebelah ini lokasi putra, kemudian di sini lokasi putri, dan ada masih ada lokasi beberapa meter yang menjadi space atau jarak antara hijab wilayah putra dengan hijab wilayah putri. Nah, seperti yang Anda lihat, pemirsa sekalian, di sini ada beberapa kursi berbaris, kemudian di depan juga ada gazebo yang sementara dibuat. Ini dipersiapkan untuk orang tua santri putri yang laki-laki kalau datang dan ingin bertemu dengan anaknya. Jadi orang tua sekalipun itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam asrama putri langsung, kecuali ibu-ibu itu boleh masuk. Nah, kita sekarang sedang berada di lokasi asrama putri bagian bawah, yang di sini terdiri dari beberapa ruangan. Ada ruangan kelas, ada juga asrama. Kemudian di sebelah sini ada masjid putri, dan inilah satu-satunya lokasi yang bisa diakses oleh pengajar laki-laki pada pagi hari tentunya, hanya pada jam-jam pelajaran saja, yakni mulai pukul 8 sampai pukul 12. Selain itu, para pengajar putra akan keluar dari tempat ini dan
santri putri sudah bebas lagi untuk beraktivitas di tempat ini. Ya, seperti yang Anda lihat, saat ini pagi hari sedang berlangsung pelajaran. Maka para ustadz-ustadz yang dijadwalkan mengajar di Putri itu datang ke tempat ini, sehingga para putri tidak diperkenankan untuk berkeliaran. Mereka hanya menunggu di kelas, dan ketika selesai gurunya mengajar, gurunya keluar, baru mereka beraktivitas lagi di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah ya akhwat, kaifa halukun? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Taib, al-yawm nuwasilu darsana fi maddah al-lughatil arabiyyah. Al-mu'jizatul khalidah. Al-Qur'anu mu'jizatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. أنزله الله سبحانه وتعالى عليه منجما مفرقا حسب الحوادث والحكمة من ذلك تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وقلوب المسلمين وليكون حفظه سهلا عليهم. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Mu'jizat jama' min baik, jama' min mu'jizah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa Mahis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi tayangan yang menampakkan bagaimana keadaan di Pondok Pesantren Putri Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Hal ini menunjukkan bagaimana perhatian besar pondok dalam pendidikan hijab bagi santri-santri putri kita, dan ini semua merupakan bentuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasannya ayat ini adalah adab yang Allah memerintahkan para wanita untuk memilikinya, yaitu kebiasaan untuk tinggal di rumah. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, hadhihi adabun amarallahu biha nisa'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nisa'al ummati taba'un laha. Bahwasanya adab-adab ini adalah adab-adab yang Allah memerintahkan istri-istri para nabi untuk memilikinya. Demikian pula wanita-wanita kaum mukminin mengikuti mereka dalam hal ini. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, waqarna fi buyutikunna, dan tinggallah, tetaplah kalian di rumah kalian, ai ilzamna buyutakun, yakni tetaplah di rumah kalian. Fala takhrujna li ghairi hajah, dan janganlah kalian keluar dari rumah kecuali karena ada kebutuhan yang mendesak. Maka boleh bagi mereka untuk keluar rumah untuk sholat ke masjid dengan syarat harusnya mereka berhijab dan tidak menggunakan parfum. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah yang wanita dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad adzinallahu lakunna an takhrujna li hawaijikunna. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Saudah, Allah telah mengizinkan kalian untuk keluar untuk menunaikan hajat-hajat kalian, kebutuhan-kebutuhan kalian. Maka dapat difahami dari hadis ini bahwasanya asalnya wanita mukminah itu tinggal di rumahnya, kecuali mereka memiliki hajat di luar rumah yang tidak bisa dipenuhi kalau mereka tidak keluar rumah,
maka barulah Allah mengizinkan mereka untuk menunaikan hajat-hajat mereka. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan beberapa perkataan ulama yang menafsirkan bahwasannya larangan Allah Subhanahu wa taala untuk berhias seperti berhiasnya orang-orang kafir jahiliyah, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian wahai para wanita berhias seperti berhiasnya wanita-wanita jahiliyah. Yang pertama, yang dimaksud dengan berhias seperti berhiasnya wanita-wanita jahiliyah yang pertama adalah keluarnya wanita-wanita dan bercampur dengan para lelaki. Mujahid berkata, kanatil mar'atu takhruju tamshi bainar rijal. Mujahid berkata bahwasannya dahulu para wanita jahiliyah itu keluar dan berjalan di antara para lelaki, bercampur dengan para lelaki. Fadzalika tabarrujul jahiliyah. Itulah yang dimaksud dengan tabarruj al-jahiliyah. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Imam Qatadah. Beliau berkata, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian berhias seperti berhiasnya wanita-wanita jahiliyah yang pertama. Maksudnya adalah yaqulu idza kharajtunna min buyutikunna. Kata beliau, yang dimaksud dengan berhias seperti berhiasnya wanita-wanita jahiliyah yang pertama adalah ketika kalian keluar dari rumah-rumah kalian. Dan para wanita sebagaimana yang kita ketahui itu memiliki gaya jalan tersendiri yang bisa menimbulkan fitnah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk sering-sering keluar. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan pada santri-santriwati kita dengan mengajarkan hijab kepada mereka dan mengajarkan mereka bagaimana bisa hidup tenang di dalam hijab atau balutan tembok yang menghijabi mereka, ini insya Allah sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian sebagaimana yang Anda saksikan bahwasannya santri putri kita dibatasi dari pergaulan dengan lawan jenisnya. Jangankan santri putra, para pembina sekalipun, para ustadz itu tidak diperkenankan untuk membangun komunikasi yang intens dengan para santri putri kita selain dalam proses belajar mengajar. Selain itu, di luar kelas, maka kita pastikan tidak ada komunikasi yang tidak dibutuhkan antara santri putri dengan para pembina laki-laki yang bukan mahram mereka. Demikianlah gambaran keadaan santri putri kita di Mahis Enrekang atau Ma'had Imam Asy-Syafi'i Kabupaten Enrekang. Semoga mencerahkan. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.